Profesor Dr. Mokhtar Kussumaatmadja merupakan seorang figur atau tokoh bangsa yang populer karena adanya berbagai peran atau kontribusi yang dilakukan sepanjang sejarah Indonesia. Mokhtar Kussumaatmadja lahir pada tanggal 17 Februari 1929 di Batavia atau yang biasa disebut sebagai Jakarta. Mokhtar Kussumaatmadja kemudian bersekolah di tempat pendidikan yang diatur oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Mokhtar Kussumaatmadja kemudian bersekolah di Fakultas Hukum UI dan mendapat gelar sarjana hukum pada 1955. Mokhtar Kussumaatmadja meneruskan studi ke Amerika Serikat, tepatnya di Yale University Law School, dan berhasil meraih gelar Master of Laws pada 1956. Hal tersebut dikarenakan keterlibatan Mokhtar Kussumaatmadja dalam perkembangan atau kemajuan bidang-bidang pembangunan seperti hukum, maritim, pendidikan, politik, dan spesifiknya hubungan internasional. Berikut merupakan perjalanan dan peranan Mokhtar Kussumaatmadja dalam meningkatkan atau memajukan bidang-bidang tersebut. Pada tahun 1957, Mokhtar Kussumaatmadja menyumbangkan prinsip Archipelagic State yang disetujui pada peristiwa Deklarasi Juanda. Pada tahun 1958, Mokhtar Kussumaatmadja mewakili delegasi Indonesia dalam Konvensi Hukum Laut pertama di Jenewa, Swiss. Pada tahun 1959, Mokhtar Kussumaatmadja menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Pada tahun 1973, Mokhtar Kussumaatmadja diangkat menjadi rektor Universitas Padjadjaran. Masih pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1973, Mokhtar Kussumaatmadja mewakili delegasi Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut PBB ketiga untuk menindaklanjuti sistem laut yang sedang menjadi pembahasan intens dalam dunia internasional. Pada tahun 1974, tepat 1 tahun setelahnya, Mokhtar Kussumaatmadja menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Saat itu, Mokhtar Kussumaatmadja menyumbangkan konsep kawasan Nusantara, melakukan persiapan bersama anggota delegasi Indonesia yang lain untuk menghadiri konferensi hukum laut di Caracas, melakukan perundingan mengenai perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, dan yang terakhir, melakukan revisi atau perbaikan terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan. 4 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1978, Mokhtar Kussumaatmadja menjadi Menteri Luar Negeri. Saat itu, Mokhtar Kussumaatmadja memulai adanya usaha perbaikan hubungan dengan sejumlah negara, perbaikan hubungan dengan negara Cina, Kamboja, dan Kuba. Selain itu, Mokhtar Kussumaatmadja juga menyukseskan UU Perjanjian Ekstradisi dengan Thailand, kawasan Nusantara pada 1982, melakukan perbaikan perjanjian perdagangan dengan Vietnam, mengusahakan penyelesaian konflik Indo-Cina, aktif dalam kegiatan gerakan non-blok di tengah perang dingin yang kompleks, dan isu Timur Timur yang juga dikerjakan saat menjadi Menteri Luar Negeri. 4 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1982, Mokhtar Kussumaatmadja menjadi ketua delegasi pada Konvensi Hukum Laut ketiga di Montego Bay, Jamaika. Pada tanggal 10 Desember 1982, konsepsi negara kepulauan disetujui oleh publik internasional dengan penetapan peraturan ONCLOS. ONCLOS sendiri ditekan oleh 117 negara dan 2 lembaga non-negara. Konsep Archipelagic State berlangsung hingga titik ini. 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1984, Mokhtar Kussumaatmadja mengikuti ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources di Bangkok, Thailand. Pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1985, Mokhtar Kussumaatmadja menyetujui perjanjian mengenai konservasi lingkungan dan sumber daya alam tersebut dengan berbagai tokoh ASEAN lainnya. Mokhtar Kussumaatmadja mencetuskan teori hukum pembangunan yang menjadi cetak biru hukum di Indonesia karena disusun berdasarkan asas Pancasila dan dapat memberikan masyarakat suatu sarana pembaharuan dalam hukum. Teori tersebut memudahkan pemerintah dan seluruh pihak untuk menghadapi tantangan pembangunan saat ini. Sejak tahun 2021, Mokhtar Kussumaatmadja diusulkan oleh Universitas Padjadjaran untuk menjadi pahlawan nasional karena berbagai peran dan keterlibatannya dinilai sangat menginspirasi. Pada beberapa bulan sebelumnya di tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyetujui permohonan Universitas Padjadjaran untuk mengubah nama Jalan Layang Pasupati di Bandung menjadi Jalan Mokhtar Kussumaatmadja sebagai pemberian rasa hormat dan apresiasi kepada Mokhtar Kussumaatmadja atas berbagai perannya. Sebelumnya telah disaksikan dan didengarkan peranan penghormatan dan apresiasi masif kepada Mokhtar Kussumaatmadja dalam sejumlah bidang pembangunan di Indonesia pada masa pertengahan abad 20 hingga masa reformasi, yaitu saat ini.
Dengan begitu, sebaiknya Mu'taqish Muhammad diterima menjadi pahlawan nasional yang telah digaungkan dalam beberapa bulan kebelakang. Hal tersebut mengingat pula bahwa pada masa pertengahan abad 20 dan seterusnya merupakan periode yang sangat sulit untuk dihadapi karena berbagai isu pembangunan internasional serta perang ideologi yang melihat dua ideologi dunia meninggalkan pengaruh mereka. Perang tersebut populer dengan nama Perang Dingin yang memperlihatkan konflik antara liberalisme atau kapitalisme yang dianut oleh Amerika Serikat dengan komunisme yang dianut oleh Uni Soviet. Cengkraman kedua ideologi dan negara raksasa tersebut sangat sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, Indonesia diharuskan mampu beradaptasi dengan situasi tersebut untuk terus bertumbuh dan berkembang menghadapi zaman.